Halo dan selamat datang di Jasa Teknik Podcast yang ngobrolin hal-hal apa saja mengenai perkembangan di dunia bioscience. Bioscience. Bersama saya Punta dan tentu saja masih sama Miftah. Kembali lagi. Mau ngobrolin apa ini kita hari ini? Nggak ada yang menarik. Makanya nggak yang benar-benar breakthrough ya. Iya, masih ada hal-hal baru, cuma baseline-nya masih metode-metode yang sebelum-sebelumnya lah. Variasi aja begitu ya. Cuma jurnal-jurnal kayak gitu juga masuk aja. Iya juga sih. Iya. Tapi kan maksudnya itu nggak cuma kualitas jurnal, tapi juga bayar jurnal. Oh iya juga sih. Ya, itulah. Mungkin penelitiannya bagus tapi nggak bisa bayar entry. Ya betul juga, soalnya barrier entry-nya cukup tinggi. 50 juta, 70 juta loh. Ya, sampai 100. Kalau publish mantap juga. Oke. Peneliti miskin nggak relate. Jadi apa ini? Oke. Yang pertama ini kita akan membahas hari ini soal metode pengukuran atau bukan analisis juga ya, mengetahui keanekaragaman hayati di suatu lingkungan dengan pendekatannya tuh dari data. Ya, biasanya juga gitu. Iya, tapi kan biasanya kan cuma kayak iya juga ya. Iya, biasanya juga gitu. Yang bedain ini sampelnya udara. Biasanya tanah, air beta gitu kan. Air beta, tanahnya jadi tambah. Itulah. Jadi ini ada di jurnalnya ini di Nature Ecology and Evolution Juni 2025. Cukup banyak. Baru ini masih Juni kok. Oh ya. Rilis nanti akhir bulan juga masih Juni. Oke. Jadi masih Juni. Jadi shotgun sequencing of airborne eDNA achieve rapid assessment of whole biopopulation, genetic and genomic variation. Intinya nangkep DNA. Yang agak barunya nangkep DNA dari udara gitu aja. Iya. Tapi juga teknologi cukup lama itu. Iya. Kan komponennya cuma pump sama filter. Ya mungkin yang kerja di industri mungkin familiar kayak air sampler, microbe air sampler. Iya. Untuk ngecek mikroorganisme lingkungan atau partikel di lingkungan. Nah, tapi ini bedanya filternya tadi biasanya kan ditumbuhkan ke medium, tapi ini diekstraksi DNA-nya terus di analisis sequencing. Shotgun long read sequencing. Iya, sebenarnya yang agak breakthrough-nya sih si nanopornya itu sih. Iya. Karena sangat portable, jadi bisa dibawa kemana-mana, bisa deteksi kemana-mana juga. Itu sih sebenarnya. Iya kan. Tapi udah ini belum sih, accessible belum sih untuk penelitian ala universitas kayak gitu? Masih accessible? Harga kosnya masih udah cukup accessible sih. Unitnya, kalau unitnya malah accessible banget di Indo. Iya, di Indo. Yang mahal kan running cost-nya di awal-awal itu. Kalau unitnya kan sih mainnya di bawah 100 juta udah bisa dapat sequencing dari sequencer gitu. Dibandingkan ini sangat kayak berapa yang bisa beli 10-20 sih mintain gitu. Kan itu gold standar, nggak bisa disamain. Tetap aja kan aksesibel kalau dari segi unit. Oke. Dan cepat juga kan ya. Dan cepat. Generate datanya kan kayak itu. Nah, sebenarnya apa ya?
Sebenarnya tuh ini tuh menarik, cuman kayak mungkin memang baru bagi orang yang baru gitu, Iya. tapi DNA ya, namanya environmental DNA ya, hasilnya ya kita bisa ngelihat variasi genetik, keragaman hayati dari suatu organisme. Kalau di sini kan di jurnalnya kan mereka ngambil di 2 lokasi ya, Florida sama Irlandia ya. Iya. Terus mereka berhasil dari apa, pemantauan itu mereka ada mamalia, antropoda, bobcat, antropoda laba-laba gitu. Terus holotoping manusia. Nah, aku cukup agak apa ya, menarik bagiku ini haplotyping manusia. Jadi variasi genetik dari manusia dari apa namanya, environmental DNA. Kalau gitu masuk ke apa namanya, Apa? apa ya namanya tuh, perizinannya gimana? Ya itu. Nggak tahu. Kan environmental DNA, Iya. kita nggak bisa spesifik individu. Ini siapa kan juga nggak tahu kan. Nah itu regulasi dan segala macamnya itu masih pusing. Iya, masih pusing. Cuma ya itu sebenarnya kalau sampel kayak upload DNA manusia itu nggak cuma di udara kan, banyak ditemuin di tanah, air. Iya, yang sebelumnya juga itu masalahnya di eukariot itu kan, yang agak berat. Apalagi kan orang yang masuk situ kan juga manusia yang deteksi. Nah ya berarti kan itu apa namanya, kekurangannya yang harus diiniin itu apa namanya, kualitas dari sampelnya itu, kontaminasi sampel. Iya, filtering sampel sih. Terus ya sama kayak apa namanya, analisis environment DNA lainnya, pastinya beberapa sampel dominan itu membutakan yang sampel-sampelnya, membuat bias gitu kan. biasnya. Jadi sangat kecil ya, kayak misalkan target analisisnya kayak ada pengalaman juga sih waktu biasanya kan ada metode yang sekarang di sequencing itu pakai semacam punya nanopore itu kan ada direct metagenomic tuh. Iya. Ya itu nggak pakai amplicon gitu kan. Ya langsung dikuantifikasi di situ kan. Langsung dikuantifikasi di situ. Tapi kan itu cuman itu doang. Apa? Cuman metode itu doang yang mungkin kan. Iya. Ya itu doang, ini kan sama, maksudnya pakai nanopore juga. Iya. Di direct seperti itu juga mungkin dilakukan, cuma ya itu mau targetnya bakteria macam-macam gitu, yang muncul malah human DNA atau apa gitu. Karena itu di direct, apalagi kan environmental sample itu pasti low quality DNA itu sangat memungkinkan kan. Makanya ada teknologi namanya amplicon sequencing itu kan di PCR targetnya. Jadi ya itu perlu apa ya, optimasi ya untuk bagian itu. Cuma yang cukup menarik ya, kalau misalkan emang sampelnya bisa diambil dari udara kan, di situ juga dimention kayak misalkan distribusi semacam COVID kemarin itu kan juga bisa dideteksi lebih awal sebenarnya. Itu iya kan. Ya COVID masuk ke Indonesia gitu kan, selama ini kan bingung loh itu. Misalkan buktinya apa COVID masuk ke Indonesia? Oh, di sana ada infeksi, di sini ada infeksi gitu. Kalau ini tinggal dipasang aja di kayak area pertukaran Indonesia. Iya. Oh, udah masuk sini gitu kan. Airport gitu. Iya. Kan langsung deteksi. Yang barusan lewat siapa ini? Karena ini bisa nggak bisa real time juga tetap. Nggak bisa. Bisa cepet tapi nggak bisa real time. Nggak bisa. Karena kan harus ekstraksi DNA. Harus ada proses ekstraksi. Jadi pre-ekstraksi itu sehari lebih. Tapi ya itu yang kalau dia di daerah pemukiman kayak gitu ya,
etika sama regulasinya sih yang aku masih Iya, soalnya sekarang apa-apa dimasalahin ya masalah Iya, etika itu, masalah etik. masalah etik itu. Ya itu, ya benar kalau misalkan kita ngambil sampel ke orangnya langsung gitu ya, etik. Cuma kalau dari lingkungan gitu, Ya gimana coba? environmental DNA. Tapi ya ini kan waktu itu aku juga pernah mau yang aku nanya, kira-kira kita bisa nggak ngelakuin itu yang di kayak bukan UGM gitu, di lingkungan univ gitu, spora kan tapi waktu itu kan. Iya, semua bisa. Karena kan apa namanya, penyakit yang cukup bakal bikin babak belur manusia kan berikutnya kalau diinisiasi oleh jamur. Iya, sama-sama eukariot. Antibiotiknya juga lebih susah, bukan masalah multi drug resisten lah gitu. Tapi ya kalau long read itu potensinya sih cukup ini sih kayak genetic drive gitu, jadi perubahan genetik dari waktu ke waktu di suatu populasi kayak gitu asik juga, terutama kalau misalnya hutan gitu kan, hutan itu pollennya gitu kan bisa tangkap Ya itu teknologi breakthrough-nya sebenarnya malah di nanopore yang membuat ini semua jadi bisa di enable kan gitu. Kalau misalkan nggak ada si nanopore juga nggak mungkin ada teknologi ini sih. Makanya seperti yang kita sampaikan di awal, sebenarnya nggak teknologi baru, fundamentalnya udah lama, cuma karena bahkan udah jadi suatu alat measurement pengukuran kayak vacuum pump ini kan ya itu tadi particle counter, microfile sampler itu kan bentuknya kayak gitu. Iya, ya semuanya masih lama lah teknologi, nggak ada yang benar-benar baru. Cuma ya itu potensi kedepannya cukup unik sih untuk kalau misalkan bisa diaplikasikan lebih luas dan bisa bisa ini lewat si etik itu tadi. Iya. Tapi oke lah, kita nggak usah ini manusia kalau misalnya kayak apa ya, suksesi apa vegetasi dari misalnya hutan kebakar atau habis inilah gunung Merapi lah. Kita bisa melihat mulainya ini dulu ini gitu. Iya. Itu cukup oke kan untuk misalnya pemulihan pasca bencana, untuk mempercepat pemulihan. Nah tapi ini nggak bisa nih diterapin di lahan-lahan. Ini pasti masalah regulasinya tinggi sebenarnya. Tiba-tiba kok hilang nih, ternyata jadi tambang. Iya, tiba-tiba kok misalkan, tapi kan jauh 30 kilo dari tempat itu. Misalkan tahu-tahu nggak ada DNA-nya sama sekali, misalkan ada regulasi si human itu di-deplete kan, itu misalkan gara-gara etik kan bisa sebenarnya human itu dihilangkan. Si itu kok nggak ada manusia, nggak ada DNA sama sekali, manusia semua itu. Udah tanda tanya. Itu sih cukup ini besar lah potensinya, cuman untuk itu, bahkan untuk apa ya, kayak mining, apa sih istilahnya tuh, bioprospecting. Iya. So, nyari gen atau molekul yang punya prospek untuk mungkin jadi obat baru. Nah sekarang kan tinggal kayak gitu aja. Ini bisa jadi obat. Panen apa gitu. Publikasi. Ya baru sih sebenarnya. Cukup banyak hal yang bisa dilakukan walaupun nggak baru-baru banget dengan teknologi. Cuman ya untuk pas juga udah lebih murah kayak juga tadi. Kalau kos sih lebih murah, cuma ya yang perlu diperhatikan kalau misalkan tadi variasi genetik itu masih agak berat karena secara quality score itu biasanya masih cukup di bawah si
nanopore itu dibandingkan misalkan short rate-nya si Wahyu gitu kan, Ya, ya. yang sangat superior di situ. Berarti kan yang perlu dioptimasi ini kan langkah setelah kita collect sampel kan? Betul. Langkah setelah collect sampel kayak mana kita melakukan preparasi untuk si betul. DNA-nya. Preparasi yaitu lebih ke guideline sih, kalau misalkan masalahnya emang etik itu kan bisa di deplete si human DNA-nya dari awal. Setiap kit misalkan harus ada itu deplete, human depletion. Etik itu cuma berpengaruh untuk manusia. Iya. Karena yang lain tuh nggak punya etik. Enggak punya etika. Itulah. Aduh, parah, kita mendiskreditkan yang lain. Ya, mungkin itu dulu lah bahasan kita soal apa ini? Deplete bukan? Bukan. Teknologi Airborne DNA. pengamatan environment DNA dari udara. Dari yang jadi dimungkinkan karena ada teknologi long read sequencing. portable sequencing juga sih, nggak cuma long read kan. Portable. Pocket nggak? Pocket juga bisa dikantongin nggak? Oh iya. Si nanopore itu. Tapi aku nggak tahu loh yang pocket sama yang di install di kayak desk itu sama nggak performa? Cukup mirip, cuma lebih ke size DNA-nya. Maksimal berapa gigabyte per di situ flow cell-nya ya. Flow cell-nya ya. Tapi performanya ya mirip-mirip. Masih mirip-mirip itu performanya. Sama-sama nggak begitu bagus untuk quality score-nya. Ya ini berarti untuk ini masukan pengupgradean. Kan ada engineering. Iya. Cuma kalau misalnya buat melihat struktural DNA itu masih cukup bagus. Begitu. Untuk assembly-nya juga lebih mudah jadi karena mungkin. Oke. Ya, sekian Jasa Training podcast episode kali ini. Saya Punta. Dan saya Miftah. Bye-bye. Bye-bye.